not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to. And I would like to continue to maintain and enhance this relationship. Halo Studio Lovers. Dunia kini menyaksikan pergeseran kekuatan global yang tak bisa lagi diabaikan. Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, Rusia secara terbuka mengambil sikap mengejutkan, memberikan sinyal keras kepada pihak manapun yang mencoba mengusik Indonesia. Dalam pernyataan yang menggema dari Kremlin, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan tinggal diam jika sahabat strategisnya, Indonesia, berada dalam ancaman. Apakah ini menjadi awal lahirnya perisai Eurasia untuk Indonesia? Atau justru sinyal konfrontasi terbuka dengan blok barat? Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Hubungan Indonesia dan Rusia telah melewati perjalanan panjang sejak era Perang Dingin. Dulu, kerjasama militer dan diplomatik sempat meredup, namun dalam beberapa tahun terakhir, hubungan tersebut mengalami kebangkitan signifikan. Rusia kini melihat Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik yang penting untuk menyeimbangkan pengaruh Barat, terutama Amerika Serikat dan aliansi AUKUS. Sementara itu, Indonesia menyadari bahwa dinamika global menuntut diplomasi kuat dan alternatif pertahanan yang tidak semata bergantung pada kekuatan Barat. Kerjasama yang awalnya terbatas pada perdagangan senjata kini berkembang pesat ke bidang latihan militer gabungan, intelijen, hingga pertukaran teknologi strategis. Indonesia yang selama ini mengusung politik bebas aktif perlahan membentuk poros kerjasama baru, yang tidak hanya menguntungkan secara militer, tetapi juga secara ekonomi dan diplomasi kawasan. Puncak dari hubungan ini terjadi dalam Forum Keamanan Internasional di Moskow. Dalam kesempatan tersebut, Putin secara terbuka menyebut Indonesia sebagai pilar stabilitas kawasan, serta menegaskan bahwa Rusia siap melindungi negara-negara sahabat yang menghadapi tekanan asing. Tanpa menyebut nama, Putin menyinggung pihak-pihak yang mengerahkan kapal perang, drone, dan aktivitas mata-mata di sekitar Laut Natuna Utara dan perairan Pasifik. Banyak yang menilai pernyataan ini ditujukan kepada Amerika Serikat dan Australia, yang semakin aktif di wilayah selatan Asia Tenggara. Tak lama setelah pernyataan itu, Menteri Pertahanan Rusia dan Indonesia mengadakan pertemuan tertutup guna membahas kerjasama strategis, termasuk kemungkinan penempatan sistem pertahanan rudal jarak menengah di wilayah-wilayah kunci Indonesia. Langkah ini sontak mengejutkan kawasan, terutama negara-negara dalam aliansi AUKUS yang khawatir terhadap pengaruh Rusia yang semakin mendekat ke Asia Tenggara. Secara geopolitik, Rusia memiliki kepentingan besar untuk memperluas pengaruhnya di Indo-Pasifik, sebagai upaya menyeimbangkan tekanan NATO dan AUKUS yang terus meningkat di Eropa Timur dan Asia. Dengan mendekat ke Indonesia, Rusia tidak hanya memperluas jangkauan militernya, tetapi juga menciptakan benteng strategis di Asia Selatan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang, baik dalam aspek diplomatik maupun pertahanan. Secara ekonomi, kerjasama ini membuka peluang besar bagi Indonesia, mulai dari akses teknologi militer Rusia, energi nuklir untuk pembangkit listrik, hingga penguatan industri pertahanan dalam negeri. Bagi Rusia, pasar Indonesia yang besar serta posisinya di jalur pelayaran internasional merupakan aset geopolitik bernilai tinggi. Di tengah tekanan sanksi ekonomi dari Barat, kerjasama dengan negara-negara seperti Indonesia menjadi napas vital bagi ekonomi dan diplomasi Rusia. Namun, kedekatan ini membawa konsekuensi ganda bagi Indonesia. Di satu sisi, kerjasama ini memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menghadapi konflik global yang memanas. Di sisi lain, Indonesia harus bersiap menghadapi tekanan diplomatik dari negara-negara Barat yang khawatir terhadap pengaruh Rusia di Asia Tenggara. Hal ini bisa berdampak pada investasi, hubungan dagang, bahkan stabilitas diplomatik kawasan. Secara global, langkah Rusia ini menandai bahwa Indo-Pasifik tak lagi menjadi zona dominasi eksklusif Amerika Serikat dan China. Kini, kekuatan ketiga muncul dengan ambisi yang nyata. Keputusan Rusia untuk memberi sinyal perlindungan kepada Indonesia merupakan pesan tegas bahwa multipolaritas global semakin konkret. Blok-blok kekuatan dunia kini berlomba-lomba merebut simpati dan kemitraan dari negara-negara non-blok seperti Indonesia. Kedepan, kerjasama Indonesia-Rusia diperkirakan akan makin erat, terutama dalam bidang pertahanan udara, keamanan siber, dan latihan tempur bersama. Indonesia juga kemungkinan akan memperluas pembelian alutsista dari Rusia,
termasuk sistem pertahanan udara S-400 dan jet tempur generasi 45, sebagai sinyal keseriusan membangun kemandirian pertahanan nasional. Meski demikian, Indonesia harus tetap cermat menjaga keseimbangan. Dalam situasi yang menyerupai perang dingin gaya baru antara Barat dan Timur, diplomasi Indonesia harus tetap aktif dan adaptif, menjaga hubungan baik dengan semua pihak, tanpa terseret terlalu jauh dalam kutub geopolitik tertentu. Posisi netral aktif menjadi strategi terbaik agar Indonesia dapat menjaga stabilitas, memperkuat pertahanan, dan terus membangun tanpa menjadi arena pertarungan kekuatan besar. Sebagai langkah lanjutan, Indonesia dapat memperkuat forum-forum multilateral seperti ASEAN Defense Ministers Meeting, ADMM, dan ADMM Plus, sebagai kanal dialog pertahanan yang inklusif. Ini menunjukkan bahwa kerjasama strategis dengan Rusia bukan bentuk konfrontasi terhadap blok lain, melainkan semata-mata demi menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan. Pemerintah juga diharapkan segera mempercepat pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui skema transfer teknologi dari mitra strategis seperti Rusia. Dengan begitu, kerjasama ini tidak bersifat konsumtif, melainkan produktif bagi masa depan bangsa. Pendidikan militer, pelatihan teknis, hingga kolaborasi riset antara LIPI, BRIN, dan Badan Riset Rusia bisa menjadi langkah konkret untuk memperkuat ketahanan jangka panjang Indonesia. Langkah Rusia yang memberikan jaminan perlindungan terhadap Indonesia merupakan momentum penting yang dapat mengubah arah politik keamanan regional. Ini bukan sekadar soal solidaritas militer, tapi juga tentang bagaimana Indonesia membentuk kemitraan strategis sebagai tameng di tengah konflik global yang makin tak menentu. Kini saatnya masyarakat Indonesia memahami pentingnya kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan nasional. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton ketika kekuatan besar bermain di halaman rumah kita sendiri. Dukung terus diplomasi cerdas dan penguatan TNI agar Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang disegani. Lebih dari sekadar gestur diplomatik, dukungan Rusia menegaskan bahwa Indonesia kini menempati posisi krusial dalam peta konflik global. Jika tidak dikelola dengan bijak, ketegangan ini bisa berbalik menjadi tekanan, baik secara militer, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus tetap bersikap jernih dan fleksibel, menghindari jebakan kutub ekstrim, sambil memperkuat ketahanan nasional dari dalam. Kita sebagai rakyat Indonesia pun memiliki peran penting. Edukasi, literasi geopolitik, dan dukungan terhadap kedaulatan bangsa harus menjadi bagian dari kesadaran kolektif. Jangan biarkan provokasi luar memecah belah, apalagi menyesatkan opini publik. Mari bersama membangun Indonesia yang berdaulat, kuat, dan dihormati dunia. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.